Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Smart Trend Ramadan virtual di SMK PPN Tanjung Sari, sekolah kita tercinta ini. Hari ini adalah hari keempat kegiatan kita sejak dimulainya kegiatan ini, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Kita awali dengan membahas definisi jamak dan qashar. Jamak itu diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata jama'a, yang artinya adalah menggabungkan. Maksudnya di sini adalah menggabungkan dua sholat karena sebab tertentu. Adapun dalil untuk sholat jamak ini adalah terdapat dalam sebuah hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara az-zuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma wa idza zagat qabla ayyartahila shalla zuhra thumma rakiba, yang artinya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar, lalu turun dari kendaraan dan menjamak keduanya. Apabila matahari tergelincir sebelum melakukan perjalanan, maka Nabi Muhammad SAW sholat zuhur lalu naik kendaraan untuk berangkat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan qashar juga tentunya berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata qashara yang artinya meringkas. Maksudnya adalah meringkas jumlah rakaat sholat karena sebab tertentu. Dan hal ini berlaku hanya pada sholat yang berjumlah 4 rakaatnya. Nah, walaupun sholat maghrib dan isya dapat dijamak namun karena sholat maghrib 3 rakaat maka tetap dilakukan 3 rakaat, tidak bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun dalil dari sholat qashar ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu adalah dalil untuk sholat qashar. Nah, sekarang sholat yang diperbolehkan untuk dijamak itu sholat apa saja? Dari kelima waktu sholat ada 4 yang bisa dijamak. Yang pertama adalah zuhur dengan asar, dan yang kedua maghrib dengan isya. Dan kita harus tahu hal-hal apa saja yang memperbolehkan jamak sholat. Yang pertama adalah alasan safar atau dalam perjalanan. Jadi menjamak sholat diperbolehkan jika seseorang berada dalam keadaan safar atau di perjalanan.
Yang kedua adalah karena hujan yang sangat besar. Di mana turunnya hujan ini ternyata memperolehkan dijamaknya sholat maghrib dan isya di waktu isya. Namun ini tidak untuk jamak antara zuhur dan asar. Jadi hanya maghrib dan isya dan dilakukan di waktu isya. Yang ketiga adalah alasan yang ketiga adalah karena sakit. Keadaan sakit menurut Imam Ahmad bisa memperbolehkan seseorang menjamak sholat. Karena ada dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar, juga maghrib dan isya di Madinah, bukan karena rasa takut dan bukan pula karena hujan. Ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang diinginkan beliau melakukan seperti itu? Jawab Ibnu Abbas, beliau tidak ingin umatnya itu mendapat kesulitan. Nah, alasan sakit ini diinikan kepada dalil tadi. Dan yang keempat, yaitu alasan yang keempat adalah haji. Para jamaah haji diisyaratkan untuk menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asar ketika berada di Arafah dan di Muzdalifah. Dan alasan yang kelima adalah keperluan yang mendesak. Jadi jika seseorang terjebak dalam kondisi di mana dia tidak punya alternatif selain menjamak, maka sebagian ulama memperbolehkan untuk menjamak sholat. Namun tentunya itu tidak dibolehkan jika dilakukan sebagai kebiasaan atau rutinitas. Hal yang membolehkan qashar sholat. Nah, untuk hal yang membolehkan qashar sholat ini, mayoritas para ulama sepakat bahwa satu-satunya alasan yang membolehkan kita mengqashar sholat adalah safar atau dalam perjalanan, dan semua alasan yang lain itu tidak dibenarkan untuk mengqashar sholat. Sementara batasan jarak yang memperbolehkan jamak dan qashar sholat ini ada beberapa pendapat. Dalam ilmu fikih, batasan ini sering disebut dengan istilah masafatul qasar. Ini adalah jarak minimal. Istilah ini ya, masafatul qasar itu adalah jarak minimal yang harus ditempuh oleh seseorang agar perjalanannya sah disebut sebagai safar syar'i. Nah, para ulama ada perbedaan pendapat. Namun di sini yang pertama adalah jumhur ulama ya. Sebagian besar para ulama seperti mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah umumnya bersepakat minimal jarak atau masafatul qasar itu adalah 4 burud atau bisa disamakan dengan 88,704 km. Sementara pendapat lain yaitu pendapat dari Abu Hanifah dan para ulama Kufah mengatakan bahwa jarak minimal safar yang memperbolehkan qashar itu adalah apabila jaraknya paling tidak sejauh perjalanan 3 hari, baik itu perjalanannya ditempuh dengan menggunakan kendaraan unta atau jalan kaki, atau keduanya relatif sama. Dan tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga zawal atau siang hari. Jadi pokoknya 3 hari gitu ya. Dan kalau diperkirakan jarak 3 hari perjalanan itu sama dengan 135 km, tapi dengan berjalan kaki atau naik unta. Sekarang pembagian sholat jamak. Nah, ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada yang disebut dengan jamak takhir. Apa itu jamak takdim?
Jamak takdim adalah menjamak salat pada waktu sholat pertama. Misalnya menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah niat sejak pertama. Misalnya kita mau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur, maka sejak berniat sholat zuhur kita juga sudah harus berniat untuk menjamak dengan sholat asar. Yang kedua, tertib. Apa itu yang dimaksud dengan tertib? Misalnya begini, kita mau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, ya. Ini karena jamak takdim, yaitu sholatnya dilakukan di waktu maghrib, maka keduanya harus dilakukan sesuai dengan urutan waktunya. Jadi sholat maghrib dulu, kemudian baru melaksanakan sholat isya. Yang ketiga syaratnya adalah al-muwalat atau bersambung. Maksudnya antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu tidak boleh terpaut waktu yang lama. Jadi harus bersambung. Kalaupun misalnya boleh diselingi, ya diselingi dengan mengambil wudhu, misalnya karena batal wudhu heula gitu biasa, atau paling lamanya itu selama 2 rakaat sholat itu selingannya. Terus syarat yang keempat adalah masih berlangsungnya safar hingga takbiratul ihram yang kedua. Tentunya kitanya masih dalam keadaan di perjalanan. Sekarang bagian yang kedua adalah jamak takhir. Apa yang dimaksud dengan jamak takhir? Jamak takhir adalah menjamak salat pada waktu sholat yang kedua. Menjamak sholat di waktu sholat yang kedua. Adapun syarat-syarat jamak takhir ini adalah yang pertama, berniat untuk menjamak takhir sebelum habis sholat yang pertama. Misalnya begini, kita berniat untuk menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya, maka sebelum habis waktu maghrib kita wajib untuk berniat untuk menjamak takhir sholat maghrib pada waktu isya. Jadi misalnya kita masih di dalam perjalanan, kita akan menjamak takhir, maka di waktu maghrib itu kita sudah meniatkan diri akan menjamak sholat maghrib ini di waktu isya. Yang kedua adalah safar harus masih berlangsung hingga selesainya sholat yang kedua. Misalnya kita harus berada dalam perjalanan hingga selesai sholat maghrib dan isya. Dan yang ketiga adalah musafir bermakmum kepada yang mukim. Apabila kita misalnya dalam keadaan di perjalanan mampir ke masjid, ketika itu sholat isya kita mau menjamak takhir, maka kita boleh memakmum kepada yang mukim untuk sholat isya. Nah baru kemudian melaksanakan sholat maghrib gitu. Cuma mungkin sholat bersama imam yang mukim sholatnya 4 rakaat, berarti ya tidak diqosor. Itu saja anak-anakku yang soleh dan soleha untuk pembahasan kali ini tentang sholat jamak dan qosor. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan kepada guru PAI kalian masing-masing, kepada Pak Ustadz Asep dan Pak Ustadz Dede untuk selanjutnya. Kita tutup saja perjumpaan kita, pembahasan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.